Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah, tahan-tahannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga orang-orang yang istiqomah menati atau meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang materi puasa. Mulai dari kita memahami apa pengertian dari puasa, apa saja rukun-rukun dalam puasa, dan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari puasa. Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri. Puasa berasal dari kata saum dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti menahan diri dari sesuatu. Nah, secara syariah, ibadah terencana. Dalam konteks Islam, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, serta disertai dengan niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rukun puasa menurut mazhab Imam Syafi'i. Di sini saya menggunakan mazhab Imam Syafi'i karena masyarakat Indonesia lebih dominan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama itu adalah niat di malam hari. Berniat untuk berpuasa pada malam hari sebelum fajar menyingsing. Yang kedua, menahan diri, menjaga diri dari segala yang akan membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga maghrib. Yang ketiga, syarat pelaku puasa. Orang yang berpuasa harus beragama Islam, balik, dan memiliki akal sehat. Orang yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun, jika kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil untuk berpuasa, itu sangat dianjurkan, itu sangat dibolehkan dalam agama Islam. Selanjutnya, orang yang tidak memiliki akal sehat atau dalam kata lain orang gila, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya, contoh lafaz niat puasa dalam bulan suci Ramadan. Ketika kita ingin berpuasa, ada lafaz puasa, ada lafaz niat yang menjadi fondasi ibadah puasa. Adapun lafaznya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini kita masuk di hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita pada bulan Ramadan. Yang pertama itu makan dan minum secara sengaja. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut secara sadar saat berpuasa. Selanjutnya, muntah dengan sengaja. Jika muntah tidak disengaja, puasa tetap sah. Namun muntah yang disengaja akan membatalkan puasa. Dan yang ketiga, berhubungan suami istri, melakukan hubungan intim di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Selanjutnya, haid dan nifas. Bagi wanita, keluarnya darah haid atau nifas secara otomatis akan membatalkan puasanya jika seumpama ia sedang berpuasa pada siang hari, lantas tiba-tiba mereka haid, maka batallah puasanya. Yang selanjutnya adalah hilang akal. Kondisi seperti pingsan, gila yang terjadi sepanjang hari puasa
akan membatalkan ibadah puasa. Selanjutnya, keluarnya mani secara sengaja. Keluarnya mani akibat sentuhan atau aktivitas seksual lainnya yang disengaja. Namun bagi laki-laki, ketika ia mimpi basah pada siang hari, itu tidak masuk dalam kategori keluarnya mani secara sengaja, karena mimpi basah itu terjadi secara otomatis, bukan hal yang disengaja. Selanjutnya, membatalkan niat. Apabila seseorang sengaja membatalkan niat puasanya setelah fajar. Dan selanjutnya, perbuatan pembatal sengaja. Melakukan hal-hal sengaja membatalkan puasa secara sadar dan disengaja. Adapun syarat wajibnya puasa, yang pertama itu beragama Islam. Puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi jika seseorang telah melafazkan 2 kalimat syahadat di dalam dirinya, maka dia telah termasuk orang yang wajib untuk berpuasa. Karena orang-orang yang beragama Islam telah dikenakan kewajiban untuk berpuasa setelah ia melafazkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya, balik dan berakal. Telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Balik di sini bagi laki-laki, dia telah merasakan atau dia telah mimpi basah. Bagi perempuan, dia telah haid. Anak-anak kecil yang saya katakan awal tadi, dia tidak memiliki wajib puasa. Namun orang-orang tua jika ingin mengajarkan puasa kepada anaknya mulai dari dini, itu sangat dianjurkan agar ketika kelak anaknya dewasa, anaknya dapat melaksanakan puasa itu dengan santai, tidak merasa terbebani, karena dia sudah terlatih mulai dari sejak ia masih kecil. Nah, selanjutnya berakal. Orang-orang yang berakal, yang memiliki akal sehat seperti kita semua ini, itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena orang gila itu tidak memiliki akal sehat. Jadi mereka itu tidak ada kewajiban puasa. Bukan hanya puasa, namun semua syariat yang ada di agama Islam, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Yang ketiga, mampu menjalankan puasa. Secara fisik dan mental mampu berpuasa tanpa membahayakan kesehatan. Orang-orang yang divonis memiliki penyakit yang memang harus mereka meminum obat atau menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya, itu tidak dikenakan wajib puasa. Karena puasa ini adalah salah satu ibadah yang dimana ibadah tersebut memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Namun jika ibadah puasa ini berdampak negatif ketika orang tersebut menjalankan puasa tersebut, maka ini hukumnya tidak wajib bagi mereka. Namun mereka diwajibkan untuk membayar atau memberi makan anak-anak atau orang-orang miskin berapa puasa yang mereka tinggalkan. Nah, yang keempat, tidak ada halangan syar'i. Tidak dalam keadaan haid, nifas, sakit parah, dan sedang melakukan perjalanan atau musafir. Ya jelas, wanita haid tidak diwajibkan puasa. Begitupun dengan nifas. Nah, dalam konteks sakit yang parah di sini adalah penyakit yang memang mengharuskan seseorang untuk meminum obat atau menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya agar mereka tetap sehat, agar mereka tidak mendapatkan mudorot yang lebih parah lagi. Dan bagi musafir, di zaman Rasulullah dulu, musafir itu sangatlah berat karena mereka berjalan menyusuri padang pasir hanya menggunakan onta. Namun di zaman sekarang kita telah dimudahkan oleh kendaraan-kendaraan yang bisa dikatakan itu sangat singkat.
naik pesawat antar negara itu sangat singkat. Beda dengan saat zaman Rasulullah itu sampai berbulan-bulan untuk sampai ke suatu negara. Beda dengan sekarang yang hanya beberapa jam saja. Namun selama syariat belum diubah, selama belum ada perubahan dalam syariat, maka ketentuan bahwa musafir tidak diwajibkan puasa itu tetap bisa dilaksanakan. Seperti jika ada seseorang yang berpuasa lalu lantas ia melakukan musafir, nah di tengah perjalanan mereka mual atau ingin muntah, nah ini termasuk dalam halangan yang tidak diwajibkan berpuasa. Selanjutnya, kesimpulan. Puasa sebuah pilar penting dalam Islam, lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah perjalanan spiritual yang mendalam, melatih kesabaran dan mengendalikan diri dan empati terhadap sesama. Rasulullah pernah bersabda yang artinya tentang pemuda yang bertanya, jika kami tidak mampu untuk menikah, Rasulullah memberikan saran kepada mereka, maka berpuasalah. Kenapa Rasulullah menyuruh mereka untuk berpuasa atau menyuruh pemuda yang belum mampu untuk menikah untuk berpuasa? Karena puasa di sini dapat mengendalikan diri. Kita bisa tes ketika kita berpuasa, rasa kita untuk berbuat dosa itu cenderung menurun atau tertekan, karena iblis itu tidak bisa menggoda seseorang yang seseorang tersebut tidak memiliki tenaga. Makanya puasa termasuk dalam ibadah pengganti untuk orang-orang yang belum mampu untuk menikah, baik dari secara finansial maupun yang lain. Dengan memahami pengertian rukun serta hal-hal yang membatalkannya, kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita diterima ketika bulan puasa tahun depan. Insyaallah kita akan bertemu kembali. Semoga puasa kita kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingat pesan guru saya kepada saya yang mengatakan bahwasanya setiap engkau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tanamkan di dalam diri kalian bahwasanya bagaimana jika ini adalah puasa terakhir saya. Itu sangat menyentuh perasaan kami pada saat itu. Bagaimana jika ternyata bulan suci Ramadan tahun depan 2026 itu adalah ibadah puasa terakhir kita? Sungguh rugi jika kita tidak melaksanakan puasa dengan baik. Sungguh rugi jika kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, seperti berbuka menggunakan 3 kurma, atau bersedekah dalam bulan suci Ramadan, atau memperbanyak tilawatil Quran pada bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu kerugian yang sangat-sangat disesalkan nanti ketika kita mengetahui bahwasanya ternyata itu adalah ibadah puasa terakhir saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Saya atas nama Muhammad Rifkiansyah mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.